Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Teratai api itu hanya seukuran telapak tangan dan digantung di atas telapak Xiao Yan. Inti dari bunga teratai terdiri dari 4 warna. Dalam sekejap, itu tampak sangat indah. Namun, di bawah permukaan yang indah ini menyembunyikan kehancuran seperti kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Xiao Yan telah menjadi sangat pucat pada saat ini. Api surgawi yang digabung dari 4 jenis Heavenly Flames tidak semudah dibuat seperti yang dia pikirkan. Meskipun ia memiliki pengalaman dari penggabungan api lotus pemusnahan di masa lalu, api transformasi hidup bukanlah api surgawi sejati. Secara alami tidak ada masalah saat menggabungkannya. Kali ini, bagaimanapun, dia telah menggunakan 4 jenis flames surgawi asli. Kesulitan merger segera terungkap. Jika bukan karena kekuatan Xiao yang bisa dianggap telah melambung dan jiwanya telah maju ke yang disebut jiwa negara, kemungkinan bahwa ia tidak akan dapat benar-benar berhasil menggabungkan api pemusnahan dan penghancuran bahkan jika ia memiliki 4 jenis api surgawi. Selain itu, api lotus pada saat ini tidak sepenuhnya berhasil. Energi destruktif di dalamnya terlalu menakutkan. Bahkan Xiao Yan hanya bisa memediasi dengan hati-hati sampai kesetimbangan. Baru kemudian dia berani menggunakannya untuk menghadapi musuh. Keringat dingin terus muncul di dahi Xiao Yan. Setelah itu mengikuti wajahnya dan jatuh seperti air yang mengalir. Matanya menatap tajam pada api lotus yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat terus-menerus dituangkan ke dalamnya. Betapa kekuatan destruktif yang menakutkan. Hantu tua Zai Xing di langit jarak yang cukup jauh juga memiliki perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Kekuatan destruktif yang menyebar dari dalam api lotus bahkan menyebabkan kegelisahan untuk melonjak ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan menakutkan seperti itu dengan kekuatan bintang 9 milik Dozong? Sudut hantu tua Zai Xing sedikit bergetar. Segera, keinginan membunuh melonjak di matanya. Orang ini tidak boleh hidup. Dengan pikiran ini yang dipenuhi dengan niat membunuh melintas di hatinya, ekspresi hantu tua Zai Xing langsung menjadi ganas. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan setelahnya sambil bergegas menuju lokasi di mana Xiao Yan berada. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiao Yan belum sepenuhnya selesai. Jika dia menginterupsi saat ini, dia pasti akan menyebabkan Xiao Yan mengalami serangan balasan. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa menghancurkan serangan mengerikan ini, tetapi dia juga akan bisa menyelesaikan Xiao Yan saat melakukannya. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sosok hantu tua Zai Xing baru saja pindah ketika ditemukan oleh Xian. Dia buru-buru menangis, "Teman besar, cepat, hentikan dia." Xiong Zhang di samping tertawa dengan pahit setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak ke udara kosong dan tubuhnya bergegas keluar seperti peluru meriam. Dia menyusul hantu tua Zai Xing setelah berakselerasi selama beberapa kali. Dengan teriakan marah, dia mengangkat kepalan logamnya dan dengan keras menabrak punggung yang terakhir. Perbesar, tubuh Xiong Zhang yang sebenarnya adalah seekor beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Ketika pukulan ini dilempar, bahkan ruang itu sendiri dibengkokkan sedikit. Udara tak terlihat membentuk busur cekung melingkar di permukaan tinjunya. Suara angin deras yang memekakkan telinga terus bergema di atas tempat itu.
Kilatan sengit juga terlintas di mata hantu tua Zai Xing ketika dia merasakan pukulan Xiong Zan yang kejam di belakangnya. Dia melirik Xiao Yan jarak jauh, setelah itu, dia mengatupkan giginya. Tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh tapi dia sebenarnya tidak berbalik untuk bertarung. Xiong Zan juga tercengang ketika hantu tua Zai Xing tidak berbalik. Namun, dia tidak bisa terganggu dengan ini. Karena kamu tidak berbalik, kamu hanya akan menerima pemukulan aku. Blaar. Pukulan yang dicampur dengan kekuatan ganas akhirnya merobek udara dan dengan kasar mendarat di bahu pada hantu tua Zai Xing. Suara tabrakan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Ketika kepalan Xiong Zan mendarat di bahu hantu Zai Xing yang tua, kabut hitam pekat segera muncul. Kabut hitam itu seperti kapas dan mengurangi gaya pukulan secara signifikan. Namun, masih ada beberapa kekuatan yang menembusnya dan menabrak bahu Zai Xing. Serangan berat ini secara langsung menyebabkan pingsan untuk membangkitkan hantu tua wajah Zai Xing. Sedikit suara tulang retak juga diam-diam dipancarkan. Jelas, pukulan ini oleh Xiong Zan telah langsung mematahkan beberapa tulangnya. Senyum ganas muncul di mata hantu tua Zai Xing meskipun telah menerima pukulan dari Xiong Zan. Dengan meminjam kekuatan pendorong dari angin kepalan yang terakhir, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, ia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tawa ganas dan dalam terpancar dari tenggorokannya. Kamu bodoh. Wajah pucat Xi Yan awalnya tidak lagi memiliki jejak darah ketika dia melihat adegan ini. Dia menginjak kakinya dan mencaci Xiong Zan dengan marah. Xiong Zan memiliki wajah yang berisi senyum pahit ketika dia melihat hantu tua itu, Zai Xing, telah keluar untuk menanggung pukulan hanya agar dia bisa membunuh Xiao Yan. Segera, Xiong Zan mengertakkan giginya dan menyerang ke depan dengan cara yang kaku. Dia ingin mengirim hantu tua Zai Xing terbang pada saat-saat terakhir ini. Namun, jelas sudah terlambat baginya untuk pindah sekarang. Saat hantu tua Zai Xing muncul di atas dahi Xiao Yan, segel yang terbentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah membentuk 5 kaki cakar hitam gelap besar di depannya. Cakar hantu memiliki warna gelap dan dalam yang menakutkan. Itu seram, muncul persis seperti tangan dewa kematian yang memanjat keluar dari neraka. Sekilas, itu menyebabkan seseorang merasakan dingin di seluruh tubuh seseorang. 9 tangan hantu pemenjaraan. Ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin garang setelah cakar hantu hitam gelap terbentuk. Dia berteriak dingin terhadap Xiao Yan. Segera, cakar hantu itu diayunkan ke bawah tanpa belas kasihan. Ini dengan keras menghantam dada Xiao Yan. Serangan ini oleh hantu tua Zai Xing pada dasarnya menggunakan semua douqi di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu mungkin tidak besar tetapi ruang runtuh kemanapun berlalu, mengungkapkan lubang hitam gelap dalam prosesnya. Hantu cakar itu tampak lebih menyeramkan dan menakutkan saat bercampur dengan ruang hampa ini. Zing! Kecepatan cakar hantu sangat cepat. Dalam sekejap, itu menembus melalui udara kosong dan muncul di depan Xiao Yan. Angin tebal yang terkandung pada cakar hantu, menyebabkan Xiao Yan merasakan semacam aura yang sangat berbahaya. Pada saat yang sangat kritis ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiao Yan pada waktunya. Xiao Yan juga tampaknya menyadari situasi saat ini dia berada. Dia melihat wajah buas dari hantu tua Zai Xing dan ekspresi gila tiba-tiba melonjak ke mata hitam gelapnya. Jika kamu ingin membunuh aku, kamu juga akan menemani aku sampai mati. Ketika ekspresi gila melonjak di matanya, Xiao Yan berhenti memikirkan energi di dalam penghancuran api lotus yang belum stabil. Tangannya bergetar dan api lotus meninggalkannya.
Teratai api berubah menjadi cahaya api yang bergegas menuju hantu tua Zai Xing, yang berada dalam jarak dekat. Blaar. Suara keras yang mengejutkan tiba-tiba bergema di atas tempat ketika api lotus meninggalkan tangan Xiao Yan. Pada saat ini, kehancuran seperti kekuatan menyapu seperti badai di langit. Seluruh jajaran gunung bergetar seperti gempa bumi saat ini. Banyak garis retak besar menyebar ke segala arah dengan lembah di pusatnya. Aula besar itu juga mulai bergoyang dengan goyah di bawah gemetar ini. Banyak ahli dari aula jiwa sangat terkejut bahwa mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Badai kehancuran yang tiba-tiba datang juga membangkitkan perhatian Dolphins dari kedua belah pihak di langit. Mereka melirik ke samping dan keheranan muncul di dalam mata mereka. Setelah itu, mereka berhenti mengganggu lawan mereka saat mereka buru-buru mundur. Semua dari mereka takut terlibat oleh kekuatan destruktif. Ledakan. Hantu-hantu yang gelap dan tebal akhirnya bergegas saat kekuatan destruktif ini menyebar. Setelah itu menghantam dada Xiao Yan. Kekuatan gelap dan padat yang megah itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Bro, ekspresi Xiao Yan langsung memucat saat menderita serangan mematikan ini. Seteguk kabut darah diludahkan. Bahkan ada suara patah tulang yang dipancarkan dari dadanya. Tubuhnya juga terguncang oleh kekuatan menakutkan itu sampai terbang seperti bola meriam. Sudut mulut Xiao Yan mengungkapkan busur tebal saat tubuhnya dikirim terbang. Ini karena dia melihat wajah hantu tua Zai Xing, yang ditutupi dengan horor pada saat ini. Penghancuran api lotus telah meledak. Blaar. Badai api yang 1000 kaki besar langsung meletus. Jika seseorang melihat ke atas dari bawah, badai itu muncul seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, muncul persis seperti keajaiban. Badai api merajalela sebagai riak yang merusak menyebar seperti gelombang. Aula hitam besar yang tak terbandingkan dalam lembah itu akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari aula jiwa memancarkan suara keras ketika diserang oleh riak kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu hitam gelap. Riak yang merusak terus menyebar hampir 1000 meter. Semuanya merah dalam radius 1000 meter. Hutan lebat juga hancur saat ini. Para Douzun dari kedua belah pihak di langit yang jauh menyaksikan lembah yang pada dasarnya lenyap dalam sekejap. Sebuah kejutan melonjak ke dalam mata mereka dengan segera. Setelah itu, mereka menghirup nafas dalam-dalam. Kekuatan destruktif yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa Tianzun dalam aula jiwa mengalami kesulitan mencapai. Ledakan. Tubuh Xiao Yan, yang terbang mundur, ditembak ke dinding gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu, sesosok yang indah bergegas. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar itu. Setelah itu, dia meraih Xiao Yan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit, menghindari penyebaran riak yang merusak. Bagaimana dia? Xiong Zan muncul di samping Ziyan. Dia bergegas bertanya sambil menatap Xiao Yan, yang dipenuhi darah segar. Peti yang terakhir bahkan tenggelam ke dalam. Wajah Ziyan sangat gelap dan serius bahwa itu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan menderita luka serius. Serangan kekuatan penuh oleh bintang 5 Douzun adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk Xiao Yan. Swoosh swoosh. Suara desiran angin bergema di atas langit. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya bergegas datang dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Xiao Yan ditutupi dengan darah segar. Sama seperti dokter peri kecil dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Xiao Yan, fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api besar. Segera,
Dua aura besar dan kuat yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Hati kelompok Feng Zun Zhe segera tenggelam ketika dia merasakan dua aura besar dan kuat ini. Aura ini adalah seseorang dari aula jiwa. Badai api menyapu seluruh tempat sementara dua aura megah itu dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian, badai api tiba-tiba berhenti. Setelah itu, kekuatan besar dan kuat melonjak keluar dari dalam badai. Ini dengan paksa membalikkan badai, mengguncangnya sampai perlahan menghilang. Ketua Mugo menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat badai api yang perlahan menghilang. Jika badai itu dibiarkan terus merajalela, sepertinya orang-orang lain dari aula jiwa benar-benar akan terkubur di bawahnya. Setelah lenyapnya badai api itu, dua figur tua juga perlahan muncul di pandangan semua orang. Aura megah itu tiba-tiba melonjak ke puncak pada saat ini. Tekanan yang sangat besar turun dari langit, menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa tegang. Dalam sekian tahun, seseorang yang berani menghancurkan aula jiwa, Xiao Yan, kamu adalah yang pertama. Suara tetua dingin-dingin yang tak dikenal perlahan bergema di atas langit saat kedua sosok ini muncul. Ekspresi Feng Zun Zhe dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara dingin-dingin yang bergema di atas langit. Segera, mata mereka terfokus pada titik di mana badai api telah lenyap. Di sana, tiga sosok muncul dalam garis pandang mereka. Dua dari tiga yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka mengenakan jubah hitam dan putih masing-masing. Warna yang jelas membuatnya mudah bagi orang lain untuk mengidentifikasi mereka. Pada saat ini, ekspresi kedua orang ini ditutupi dengan ekspresi teduh. Aula cabang dihancurkan. Jika seseorang melihat ke dalam masalah ini, sepertinya semua anggota aula jiwa yang hadir tidak akan dapat melarikan diri dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, tatapan mereka berhenti di figur yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik daripada Xiao Yan. Dia juga dipenuhi darah segar. Kulit yang terungkap di luar jubahnya telah mengungkapkan banyak tentang darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar hancur. Apalagi darah segar terus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengannya benar-benar menghilang. Melihat cara yang menyedihkan dari hantu tua Zai Xing ini, terlepas dari apakah itu Feng Zun Zhe atau Mugu tua, semuanya benar-benar tercengang. Tiba-tiba, jantungnya menghirup udara dingin yang sangat dalam. Akhirnya, banyak mata terkejut berbalik ke arah Xiao Yan, yang berada di pelukan Ziyan. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 Douzun untuk mengubah seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun ke dalam cara yang menyedihkan. Meneguk, tetua Mugo menelan seteguk air liur sementara wajahnya ditutupi dengan keringat. Mata yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan memiliki rasa takut dan sukacita tambahan. Dia bersukacita bahwa Xiao Yan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan terhadapnya saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada hantu tua Zai Xing. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Batuk, hantu tua Zai Xing terbatuk-batuk. Mulut penuh darah segar terus-menerus dimuntahkan. Satu bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ internal dalam darah segar. Jelas, hantu tua Zai Xing tidak hanya kehilangan lengan kali ini tetapi luka dalamnya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Itu normal baginya untuk mati. Semua orang saling memandang setelah melihat adegan ini. Jantung mereka diam-diam menghela nafas lelaki tua ini. Bahkan jika dia bisa bertahan dari luka serius seperti itu, kemungkinan beberapa gejala sisa akan tetap ada.
Bukan tidak mungkin baginya untuk mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya lebih jauh di masa depan. Bunuh bocah itu. Aku ingin merobeknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut bibir hantu tua Zai Xing. Namun, matanya masih menatap Xiao Yan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan saat ini. Dengan puncak kekuatan bintang 5 Douzun, dia benar-benar akan berakhir menderita kerugian yang sangat mengerikan di tangan seorang bocah 9 bintang Douzong. Bagaimana dia bisa menenangkan kemarahan di dalam hatinya? Kedua pria tua berjubah hitam dan putih di samping melihat cara ini hantu tua Zai Xing. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keterkejutan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua, tapi kekuatannya tidak jauh. Tidak disangka bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan nasib seperti itu hari ini. Kamu hantu tua, kamu benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika kamu menggunakan batu giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah kamu menemukan mereka, bagaimana kamu akan berakhir dengan takdir seperti itu? Nada pria tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini, aula cabang telah dihancurkan. Jika mereka kepala istana mengejar cara itu, kamu akan menderita karenanya. Lupakan, tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahunya ini sekarang. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakter hantu tua ini? Menangkap Xiao Yan dianggap sebagai perbuatan dengan hadiah besar. Sebelumnya, dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti dan secara alami tidak akan memanggil kita berdua untuk membagi kredit. Hihi, aku pikir jika itu bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai seperti itu, dia tidak akan menggunakan batu giok spasial. Para tetua berjubah putih dengan dingin tertawa. Beberapa kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan bahkan kemarahan sedikit pun. Rasa sakit yang intens yang terus-menerus yang diadukan dari dalam tubuhnya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa cedera yang dideritanya kali ini telah mencapai tingkat fatal. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Salam ke hitam putih Tianzun. Mugu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang pada saat ini dan dengan hormat menyambut kedua pria tua ini. Kalian semua juga memiliki tanggung jawab untuk penghancuran aula cabang. Putih Tianzun melirik beberapa dari mereka dan berbicara dengan suara lemah. Ekspresi tetua Mugu dan sisanya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kamu semua menggunakan jasa untuk menebus kesalahan kamu adalah dengan menangkap Xiao Yan. Kalian semua harus sadar akan hal ini, hitam Tianzun dengan dingin berkata. Tetua Mugu dan yang lainnya dengan cepat mengangguk. Dari tampilan kondisi Xiao Yan, dia jelas bertarung dengan hantu tua Zai Xing sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. Tianzun putih menepuk hantu tua Zai Xing dengan lembut. Suatu kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota aula jiwa yang berhasil menjaga kehidupan kecil mereka di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa membuat mereka menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan tunda lagi. Ayo serang. Bersama. Hitam Tianzun berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan pada ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia tentu tidak akan menyerah pada keuntungan semacam ini. Saat ini, hal yang paling penting adalah untuk mengambil Xiao yang terlebih dahulu. Jika tidak,
Setelah kepala balai menjadi marah, orang-orang di sini akan berakhir dengan penderitaan. Ini sebenarnya hitam putih Tianzun, tidak terduga, bahkan dua iblis tua ini telah bergegas. Feng Zunze memandang pria tua kulit putih dan hitam yang jauh. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini, sepertinya tidak mudah melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zai Xing. Menambahkan beberapa dozens yang tersisa, jajaran ini melampaui kita. Tai Jianzunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih belum banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya, kita mungkin harus sekali-sekali keluar. Ziyan, bawa Xiaoyan dan pergi, dokter peri kecil dengan lembut berkata. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara peri kecil dokter baru saja terdengar ketika lengannya tiba-tiba disambar. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang telah menangkapnya adalah Xiaoyan, yang berlumuran darah segar. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiaoyan, yang biasanya tertawa, tampak begitu menyedihkan. Meskipun lawannya berada di puncak kelas bintang 5 Dousun. Jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Ziyang mengatupkan gigi peraknya. Dia tampaknya telah membuat beberapa resolusi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikuti aku sebentar. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan punya solusi. Ziyang tidak memberi mereka waktu untuk pertanyaan setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah emas gelap tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Ziyang menjadi putih mematikan ketika setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai bergoyang-goyah. Ziyang dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Segera, jari halus miliknya, yang telah menyentuh darah emas gelap, tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retak spasial perlahan muncul. Segel tangan Ziyang berubah sekali lagi ketika garis retak spasial ini muncul. Garis retak itu perlahan terbuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Setelah munculnya pintu spasial ini, beberapa keringat dingin yang padat muncul di dahi jelas Ziyang. Kamu ingin pergi. Aktivitas daerah ini segera ditemukan oleh hitam putih Tianzun. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka mengeluarkan teriakan dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam menembus ruang angkasa sebelum bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam bergegas dengan cara yang eksplosif. Dia akan bertindak ketika Ziyan berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang bertengkar tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti setelah mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang dengan cepat tiba. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru akan bergegas keluar ketika dia dipaksa kembali oleh telapak tangan. Tai Jianzunze segera melangkah maju. Suaranya acuh saat dia berkata, kalian semua harus pergi. Yao Chen, kamu telah memberikan aku bantuan besar saat itu. Hari ini, aku akan mengembalikannya kepada kamu. Tai Jianzunze tertawa samar. Sebelum Feng Zunze bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar dengan eksplosif. Doki dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam.
Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatan bintang 2 Dousun, bagaimana dia bisa menjadi pertandingan untuk hitam putih Tianzun? Hahaha, aku telah membalas dendam besar aku. Semua yang aku cari adalah kematian. Mampu mati di tangan aula jiwa Tianzun sangat berharga. Tai Jianzun Ze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke langit. Segera, semua orang tercengang untuk menemukan bahwa Douqi dalam tubuh pembentuk tiba-tiba menjadi liar dan penuh kekerasan pada saat ini. Hati-hati, orang ini akan hancur dengan sendirinya. Wajah Tianzun hitam putih berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk gila di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat mencari kematian. Sementara Tai Jianzun Ze memblokir Douzuns dari aula jiwa, pintu spasial akhirnya perlahan terbuka. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak keluar dari dalam dan melilit grup Xiaoyan. Cahaya itu baru saja melilit mereka ketika pintu ruang tiba-tiba bergetar secara intens. Wajah Zi yang juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan diri dengan secara paksa mencoba membuka pintu spasial dan pesawat ulang-alik melalui kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial bergetar dengan intensitas yang lebih besar dan putus asa tanpa sadar naik dalam hati Ziyan, pintu spasial yang gemetar tiba-tiba mulai aneh memadat. Light sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ini, Ziyan terkejut ketika dia melihat perubahan semacam ini. Segera, dia tampaknya mengerti sesuatu. Rasa terima kasih melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu ruang itu meledak. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang menakutkan melonjak dari itu dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke dalam pintu spasial. Setelah semua orang masuk, pintu spasial bergetar dan menghilang. Sebuah erangan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiaoyan telah berhasil memasuki pintu spasial. Garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tai Jianzun Ze, yang hendak menghancurkan dirinya sendiri, dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini secara langsung menyebabkan hitam putih Tianzun tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba berbalik ke arah lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka segera berubah menjadi hijau. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.